Firman Tuhan selalu kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sampai saat ini semua kami berdoa Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mulia bagi kami, Yesus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, satu tujuan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati dari awal pendengaran hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Engkau bercampur tangan, memberikan berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami ingin mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Di saat kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan, saya percaya ada kuasa yang Tuhan curahkan buat kita semua. Dia layak untuk kita tinggikan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah
puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sungguh lagi katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan. Mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kehadiran-Mu Tuhan.
Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu, hari ibadah di rumah. Tuhan memberkati, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu merupakan satu jalan untuk kami memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena segala sesuatu yang sudah ditulis di dalam Alkitab, itu adalah hati Tuhan dinyatakan. Berdoa bagi mereka yang sakit, yang di rumah semuanya, tidak kami sebutkan nama satu persatu, tolong Kau lawat, Kau jamah sembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih, firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Allah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai yang ke-34. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, Esau, Yakub, anak Iska. Yang lahir terdahulu adalah Esau, yang kemudian adalah Yakub. Iska, anak Abraham. Tapi juga di dalam Injil Matius pasal pertama, Yesus juga anak Abraham. Iska anak sulung jasmani, Yesus anak sulung rohani. Nah, Iska mempunyai dua anak, Esau dan Yakub, kembar. Tapi yang lahir terlebih dahulu adalah Esau. Nah, kalau Esau dan Yakub anak Iska, terus kalau Yesus juga anak Abraham, siapa anak Yesus? Anak Yesus adalah orang yang percaya dijadikan anak-anak Allah. Jadi di sini orang percaya ini adalah saya dan saudara sebagai anak Allah, tetapi ada dua tubuh kembar, tubuh nafsani dan tubuh rohani. Kita akan belajar karakter tubuh jasmani itu seperti Esau meremehkan hak kesulungan, hanya ditukar dengan makanan. Tetapi Yakub sangat menghargai hak kesulungan. Ada pandangan berbeda, ada pekerjaan yang berbeda. Esau adalah tukang berburu, mengejar, bisa berhasil, bisa gagal. Ketika satu kali saat Esau gagal dalam berburu daging, berburu binatang, dia lelah dan lapar. Dia mendekati Yakub, minta yang dimasak oleh Yakub, yaitu bubur kacang merah. Karena rindunya Yakub tentang hak kesulungan, ya lahir ya batin,
ya tubuh jasmani, ya tubuh rohani, maka dia rela kehilangan makanan yang harus dimakan. Tapi dengan catatan, Esau harus sumpah untuk menjual hak kesulungannya. Esau siap hak kesulungan rohani itu dijual, ya dijual hingga akhirnya dia hanya memiliki hak sulung jasmani. Hak sulung rohani menjadi miliknya Yakub. Dan ketika berkat kesulungan akan diturunkan oleh Iskak, maka Yakub seorang gembala yang selalu berdekatan dengan daging yang disenangi oleh Iskak. Yesus itu senang dengan berkat-berkat jasmani, tetapi apakah rela kita mengorbankan? Tapi kalau Esau suka mengorbankan hasil perburuan, hasil lari ke sana kemari, bisa berhasil, bisa gagal. Ini bisa dialami oleh hamba Tuhan, bisa dialami oleh jemaat. Karena mengejar perkara-perkara daging hingga capek, hingga lelah, bisa gagal. Akhirnya dia meremehkan hak kesulungan rohani. Dijuallah itu kepada Yakub. Dan Yakub yang bisa membawa daging hasil penggembalaan. Hasil penggembalaan dikorbankan untuk menyenangkan hati Iskak, dan Iskak memberkati Yakub. Jadi Yakub adalah memiliki hak kesulungan secara rohani. Saya dan saudara sebagai anak-anak Allah bisa hanya bertahan memiliki hak kesulungan jasmani, tapi bisa juga memiliki hak kesulungan rohani. Kita punya ciri-ciri. Orang yang hanya mengandalkan hak kesulungan jasmani itu mengejar karakternya. Mengejar, meremehkan penggembalaan. Kalau gembala meremehkan tugas penggembalaan, kalau jemaat juga meremehkan tugas sebagai domba yang digembalakan. Lari ke sana, lari ke sini, ya mencari daging, mencari binatang yang bisa ditembak, bisa dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi Yakub dengan tekun, dia memelihara domba, menyediakan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Ciri-ciri hamba Tuhan menghormati hak kesulungan rohani, ciri-ciri jemaat yang menghormati hak kesulungan secara rohani. Karakternya berbeda, saudara. Karakternya daging hanya selalu mengejar, tidak memperhatikan penggembalaan. Jadi asal dapat makan, asal dapat daging, asal ini, asal itu, tidak senang di sini, pindah ke sana, tidak senang sana, pindah ke sini, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri anak sulung tidak menghargai hak kesulungan. Kita ini jadi anak sulung, anak-anak Allah percaya kita punya hak sulung, tetapi kita menghargai kesulungan rohani atau tidak? Karena anak sulung, hak kesulungan itu dari Allah. Yakub 1 ayat 18. Yakub 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Supaya kita menjadi anak sulung dari semua ciptaannya lewat pekerjaan firman. Menghargai firman. Kalau kita sudah tidak menghargai firman,
sembrono dengan firman seperti Esau, meremehkan firman, meremehkan hak kesulungan secara rohani, akhirnya gagal. Jadi gagal atau berhasil itu tergantung sikap kita. Esau sebagai contoh yang gagal, Yakub sebagai contoh yang berhasil. Saya dan saudara bisa berkarakter Esau, bisa berkarakter Yakub. Tergantung bagaimana keputusan saudara terhadap firman. Karena yang menjadikan anak sulung memiliki hak kesulungan itu dari pekerjaan firman. Hingga firman itu akan menyucikan kita. Firman akan menyadarkan kita dari segala dosa, dari segala kesalahan. Ini saudara, karena anak sulung, hak sulung miliknya Tuhan itu diperhatikan. Menghadapi masalah apapun sangat diperhatikan. Saya selaku gembala sidang sudah sangat merasakan arti orang yang menghargai hak kesulungan. Tetapi orang yang meremehkan hak kesulungan akan terombang-ambing. Lari ke sana, lari ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, terombang-ambing. Dan ujungnya adalah gagal. Monggo saudara, apa yang saudara pilih? Yakub merelakan hidupnya untuk dimakan demi hak kesulungan. Saudara ini sebenarnya sejarah ini akan digenapkan. Iska anak Abraham, Yesus anak Abraham, sama-sama anak Abraham, sama-sama saudara-saudari anak Abraham. Tetapi saudara termasuk Esau atau termasuk Yakub? Sama-sama anak Abraham, sama-sama anak Iska, sama-sama anak Allah, anak Yesus. Tetapi sejauh mana saudara merawat hidup masih dalam dunia ini? Apakah saudara mengejar hak kesulungan jasmani atau kesulungan rohani? Ternyata yang diciptakan oleh Tuhan memiliki hak kesulungan itu darah domba yang digembalakan. Sewaktu-waktu bisa mempersembahkan korban, bukan menunggu hasil berburu, bisa gagal, bisa berhasil. Tetapi kalau Yakub sebagai gembala, dia bisa sewaktu-waktu diperlukan oleh Iska, bisa melakukan. Di dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan anak sulung Israel anakku, anakku yang sulung, bukan Esau. Diperhatikan oleh Tuhan ketika mereka di Mesir ditekan, dijajah, dikerja paksakan oleh Firaun, mereka berteriak, didengar oleh Tuhan. Ini kelebihan menjadi hak sulung rohani. Kalau kita mengalami masalah, berteriak, diperhatikan oleh Tuhan. Dan ketika teriakannya didengar, maka Tuhan mengutus Musa. Musa ini pelepas bangsa Israel. Tuhan mengutus Yesus melepaskan dosa-dosa manusia yang menjadi hak sulung, anak sulung Allah. Lewat dosa dilepaskan, pasti sampai negeri yang dijanjikan. Ini saya dan saudara perlu belajar, karena namanya anak sulung rohani itu ditandai dengan rela berkorban. Ya, seakan-akan rela kehilangan nyawa untuk mendapatkan nyawa. Rela memberikan makanan kepada kakaknya, kepada Esau demi mendapat nyawa. Apakah saudara sudah menempatkan sebagai anak sulung rohani, menempatkan dia yang utama,
atau masih bersikap meremehkan. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan, yang menilai adalah Tuhan. Tetapi Firaun tidak bisa melepaskan dengan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, tidak bisa melepaskan. Begitu ia berbalik, begitu ia berbalik. Kelepasannya adalah lewat tanda darah. Kita baca dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-12, ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat. Ya, teruskan. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, ada dua anak sulung. Ada anak sulung Mesir, ada anak sulung Israel. Tadi juga dikatakan ada anak sulung Esau, anak sulung badan yang mengejar, yang berburu daging. Tapi ada anak sulung rohani yaitu Yakub yang merelakan menyembelih domba yang digembalakan untuk ada tanda darah. Jadi saudara, tanda darah itu tanda korban. Orang Kristen yang tidak suka korban maaf, kata firman Allah, bukan kata saya. Jangan dimanipulasi firman ini. Buktinya anak sulung Mesir semua binasa karena tidak ada tanda darah, tidak ada tanda penyembelihan domba. Tapi semua anak sulung Israel selamat karena ada tanda darah. Di sini kalau zaman hukum Taurat, darah itu darah domba, darah lembu. Tetapi dalam perjanjian baru, darah itu darah Yesus. Yesus anak sulung merelakan menjadi korban darahnya untuk tanda semua anak sulung rohani. Yang menjadi Kristen tidak memiliki tanda darah anak sulung rohani akan binasa seperti anak sulung Mesir. Sama. Ini karena mereka kan mengeraskan kepala, sulit dididik, sulit ditegur, sulit diajar. Hanya kepentingan diri, kepentingan ini dan lain sebagainya, hanya itu ini kejar. Karena berburu. Tetapi Yakub merelakan dombanya disembelih untuk membuktikan bahwa dia bisa menyenangkan hati Iska. Turunlah berkat anak kesulungan. Demikian juga anak sulung Israel di Mesir, tidak ada seorang pun, satu binatang pun yang binasa. Karena semua ada tanda darah di pintu. Ya, samping kiri, samping kanan, dan atas. Tetapi di Mesir tidak ada tanda darah. Sama nanti orang Kristen. Tidak ada tanda darah. Ketika pembinasa datang, saudara jangan berteriak minta tolong dan didengar oleh Tuhan. Tapi kalau ada tanda darah, tidak usah berteriak minta tolong. Malaikat melihat ada tanda darah, berarti tidak dibinasakan. Tapi yang tidak ada tanda darah, semua anak sulung di Mesir binasa. Terjadilah teriak tangis histeris, dan baru Firaun menyerahkan.
tanpa tanda darah, tanpa korban, saudara tidak bisa pernah melepaskan dosa. Tidak pernah. Saya tegas selaku gembala sidang. Saudara tidak rela berkorban untuk Tuhan, jangan harap dosamu bisa lepas. Firaun takluk dengan korban kematian anak sulung. Demikian juga iblis akan takluk dengan korban yang digenapkan di dalam korban Kristus. Kita baca dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Iya, Bapa tidak menghendaki penyelamatan tanpa tanda darah. Yesus mencoba di Taman Getsemani berdoa, "Bapa, kalau boleh cawan, penderitaan, pengorbanan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendak yang jadi, jadilah kehendak-Mu." Yesus harus mati di atas kayu salib, harus menjadi korban untuk menebus dosa-dosa manusia. Siapa manusia? Saya. Saya harus ditebus dosa saya. Saya harus ada tanda darah Yesus. Kalau tidak, karakter lama seperti Esau, sekian lama menjadi orang Kristen, tidak berubah, saudara. Tidak berubah karakternya. Hanya karakter daging yang ditampilkan. Tidak pernah menampilkan karakter roh yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai firman, menghormati firman, merenungkan firman, tapi semua meremehkan. Jangan harap kita akan mengalami sesuatu keajaiban yang dari Tuhan. Apalagi saya dan Sarah, bangsa kafir, tidak punya hak sama sekali. Tetapi oleh karena Yesus anak sulung menjadi korban, disembelih mati di atas kayu salib, darahnya boleh dioleskan di pintu hati kita, kanan, kiri, dan atas. Itulah bentuk salib. Orang Kristen yang tidak menghargai salib, sekali lagi, jangan harap tidak dibinasakan oleh malaikat maut. Bisa paham? Tetapi kalau kita menghargai, tidak usah takut. Malaikat maut hanya lewat setelah melihat darah, tidak akan menghukum semua orang yang ada di dalam rumah. Seperti zaman Nuh, semua yang ada dalam bahtera tidak dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang di luar bahtera semua mendapat hukuman. Penyelamatan, ada tanda darah. Tanda darah adalah tanda kesulungan. Kalau tidak ada tanda darah, itu ciri-cirinya hanya mengejar, berburu ke sana kemari, tidak peduli firman Allah. Yang penting Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Yesus
hanya satu kali. Tapi kalau zaman Taurat, tiap tahun, setiap tahun ada pengorbanan. Karena belum digenapkan. Itu tidak bisa. Bangsa Israel ada tanda darah. Kelepasan oleh darah domba, darah lembu sapi, tapi bukan darah Yesus. Akhirnya mereka masuk di tanah Kanaan, kembali dibelenggu oleh Raja Babil, ya Nebukadnezar, diteruskan sampai Raja Darius dan seterusnya. Tetapi saya dan saudara hanya sekali. Kalau saya dan saudara ada tanda darah, penghormatan kepada korban Kristus, tidak usah takut dengan apapun. Ya, kita akan sangat menghargai, merendahkan diri, menghormati firman yang akan menjadikan kita memiliki hak kesulungan. Tapi kalau sudah jelas saudara suka meremehkan firman, saya tegaskan, tidak ada tempat untuk saudara memiliki hak sulung. Hak sulung dari Tuhan. Karena firman yang menjadikan kita semua menjadi jemaat anak sulung, Tuhan yang menjadikan. Lewat menghargai firman Allah, menghargai korban Kristus, kita menjadi anak sulung Allah. Luar biasa. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Di zaman COVID ini, justru saya merasakan pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan rohani. Luar biasa. Bukan biasa. Luar biasa. Secara rohani saya meningkat tajam. Cintaku kepada firman Allah. Cintaku membaca firman Allah. Mungkin 3 bulan. Aku selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali. Luar biasa saudara. Cintaku kepada firman. Cucuku Jeffrey juga sama Lintang. Dan mulai baca firman. Minimal 5 fatsal setiap hari. Sampai 10 fatsal. Puji Tuhan. Saudara juga saya lihat ada yang mencintai firman. Membaca firman. Karena apa? Kok mencintai firman? Itu yang akan menjadikan kita anak sulung. Bukti kita jadi anak sulung, menghargai korban Kristus. Mari kita lihat dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Wah ini dia. Saya sekali lagi kagum dengan firman Allah. Kagum dengan Tuhan. Saya sangat menghargai firman. Doaku yang semua sulit seakan-akan tidak mungkin. Jadi mungkin. Dijawab oleh Tuhan luar biasa. Ini yang saya rasakan. Pergumulan yang luar biasa. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Bagaimana cintaku kepada Tuhan. Cintaku kepada pekerjaan Tuhan. Saya sangat mencintai. Bukan aku berdalih alasan, saking aku mencintai pekerjaan Tuhan. Mencintai domba-domba yang harus kami gembalakan. Luar biasa. Jawaban doa dari Tuhan menakjubkan, mengagumkan saudara. Karena ada tanda darah dalam diriku. Aku suka berkorban untuk Tuhan, untuk sesama manusia. Aku suka korban. Aku tidak pernah meremehkan korban untuk Tuhan. Tidak pernah aku meremehkan. Tiap bulan bagaikan pohon kehidupan yang tiap bulan berbuah 12 kali. Berarti tiap bulan tidak pernah absen. Termasuk aku tidak pernah absen. Mengeluarkan buah untuk Tuhan. Ya saudara,
Ini kesaksian. Kenapa? Aku menghormati firman, menghargai firman yang akan menjadikan aku sebagai anak sulung rohani. Kalau itu sudah kumiliki, apapun yang terjadi dalam dunia, moga Tuhan. Itu haknya Tuhan. Karena sama-sama satu Bapa. Yang satu menghargai Tuhan, menghargai korban yang benar. Tetapi yang satu berkorban tetapi sembarangan. Ya saudara, berkorban sembarangan. Tidak ada satu sikap mengutamakan, rela kehilangan nyawa. Rela kehilangan nyawa seperti Yesus. Rela kehilangan nyawa. Mengagumkan. Kalau kita mau belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh, isinya adalah mengagumkan, saudara. Tidak ada firman Allah yang menjenuhkan, tidak ada. Menurut saya firman Allah hebat, dahsyat. Kita melihat contoh Kain dan Habil. Kejadian pasal yang 4 ayat 3 sampai 6. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-6. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Mempersembahkan sebagian, bukan sepenuh. Mempersembahkan asal, tidak dengan keikhlasan, tidak dengan kerelaan, cuma malu dengan gembala, malu dengan jemaat lain, ya itu Kain. Teruskan. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Dari anak sulung kambing dombanya sepenuhnya nyawa diberikan. Itu Habil. Teruskan. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Iya, Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ciri-ciri, saudara, ciri-ciri orang yang tidak rela berbuat pada Tuhan itu muka muram, hati panas, mendengar firman Allah tersinggung, mendengar firman Allah sakit hati, mendengar firman Allah membantah, meremehkan, itu hak saudara. Tetapi Tuhan punya hak memberkati, tapi Tuhan juga punya hak untuk mengutuk. Karena bangsa ini diperhadapkan berkat dan kutuk, pilihlah. Pilih berkat atau pilih kutuk. Zaman para rasul, Kisah Rasul, Ananias dan Sapira sama-sama mengorbankan. Suami istri sepakat untuk bohong, untuk dusta. Bohong itu adalah karakternya iblis, jujur itu adalah karakternya Tuhan. Di mana kita? Jujur atau bohong? Di mana kita yang tahu saudara dan dinilai oleh Tuhan? Karena Habil berkorban, Kain berkorban. Korban Kain tidak diindahkan, tapi korban Habil berkenan kepada Tuhan. Ini contoh-contoh semua. Hingga saya tidak bisa berbantah dengan firman Allah. Kalau saudara bertahan berbantah dengan firman Allah, akan menanggung akibat. Ya, puji Tuhan. Habil dan Kain sama-sama anak Adam. Keturunan Adam. Tapi Habil mempersembahkan yang berkenan. Namun Kain tidak. Ini penting saudara memahami. Karena apa? Karena ini saya dan saudara ini sebagai anak sulung itu harus ada bukti-bukti otentik. Ya kalau ada tanda darah,
tanda penyucian, tanda kesadaran. Melayani Tuhan sadar, menyampaikan firman sadar, bukan asal ngomong, tapi dipersiapkan, dipergumulkan. Saudara, pelayanan seperti itu, termasuk singer, WL, sound system. Kalau saudara sembrono, ini, ya, sungguh-sungguh saudara. Walaupun hanya singer, sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan hanya nyanyi di atas panggung, tapi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa korban Kain ditolak? Mukanya muram, hatinya panas, mendengar firman Allah hanya nunduk. Ya saudara, tidak pernah dengek, tidak pernah melihat yang menyampaikan firman, hanya nunduk terus. Kenapa? Hatinya panas, mukanya muram. Hati-hati saudara, kalau itu sudah menjadi karakter saudara, hati-hati. Iblis di depan pintu mencari kesempatan, dan akhirnya Kain dikuasai oleh iblis, membunuh adiknya, menjadi pembunuh. Pembunuh itu adalah karakternya iblis. Ini yang perlu kita belajar kepada Tuhan, supaya kita tidak sembrono, saudara, memanfaatkan waktu yang ada ini harus benar-benar seperti Yesus. Dia hanya berteriak, bukan kehendakku jadi kehendakmu jadi Bapa. Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa kau tinggalkan aku Bapa? Ya saudara, rasanya nelongso ditinggalkan para murid. Petrus murid yang sangat dekat menyangkal dan lain sebagainya. Tapi Yesus begitu luar biasa kemurahannya. Petrus sebagai rasul diangkat jadi gembala domba. Gembala domba ini gembala yang selalu dekat dengan domba. Mendidik domba-domba supaya rela dikorbankan. Mendidik sidang jemaat supaya rela korban. Sebab kalau tidak, pendeta gembala beredar-redar. Menggunakan karakternya iblis. Tiap ibadah hanya diwakilkan. Beredar-redar ke sana kemari. Ya saudara, untuk mencari sesuatu, untuk kepentingan. Inilah jelas sekali dalam Alkitab. Hingga saya dan saudara tidak boleh asal, tidak boleh sembarangan. Tapi menaruh penghargaan, penghormatan yang sungguh-sungguh kepada korban Kristus. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Itu kegenapan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat selalu menggunakan darah domba, darah lembu, darah ya kambing domba, lembu sapi, itu hukum Taurat. Nah, kegenapan di dalam Yesus, apa korban saya dan saudara? Kerelaan, keikhlasan melayani, keikhlasan berkorban, ikhlas, rela, itu tanda darah. Tapi kalau saudara hanya ikut-ikutan, tidak dalam kesadaran, daging sifatnya lemah. Sebentar bisa berbuat, sebentar tidak bisa berbuat. Karena apa? Ketika Esau berburu, sebentar mendapat perburuan, sebentar tidak mendapat. Itu juga dialami oleh orang Kristen yang tidak menghargai korban Kristus. Sebentar bisa berbuat, sebentar tidak bisa berbuat. Sebentar untuk Tuhan, sebentar untuk dagingnya sendiri. Ini kalau saya pertahankan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, Tuhan bisa menilai apapun yang saudara kerjakan. Tuhan tidak mau berhutang. Sekali aku bersaksi,
luar biasa. Tuhan yang kita sembah. Kita nyanyikan di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Alaskan tahbisanku di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atas dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas korbanmu, ku alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atasmu dan ku menjadi milikmu. Sekali lagi, Saudara. Alaskan tahbisanku. Di atas korbanmu, ku percayakan hidupku. Di atas korbanmu, ku akan menang atasmu dan ku menjadi milikmu selamanya. Bapa yang di surga, Engkau menjelaskan kepada kami hari ini dan kepada seluruh jemaat-Mu yang di rumah untuk kami menghargai hak kesulungan dari Tuhan. Bukan kesulungan lahiriah, tetapi hak kesulungan dari Tuhan. Kesulungan lahiriah berkarakter daging, bersifat daging, mengejar berburu perkara-perkara daging. Tetapi hak kesulungan yang rohani adalah sangat menghargai arti penggembalaan. Tuhan, tolonglah kami paham. Karena Engkau gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Yesus anak domba. Tapi Yesus adalah gembala yang baik. Menyerahkan nyawanya untuk kami. Supaya kami bisa menghargai darah Yesus. Ada tanda darah. Ada tanda penyucian. Tanpa ada tanda darah, tanpa ada tanda penyucian dalam hidupku, kami akan mengikuti karakter daging yang dikuasai oleh dosa. Hingga berapa lama kami menjadi orang Kristen, tetap dikuasai oleh dosa.
Berapa lama kami menjadi hamba Tuhan, tetap dikuasai dosa. Tapi kalau kami menghargai korban Kristus, dosa dihapuskan, dosa dilenyapkan. Karena hanya korban Kristus yang bisa menyelamatkan kami. Hanya korban Kristus yang bisa menenggelamkan dosa. Berdoa untuk negara kami yang kami cintai, juga kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, para menteri, semuanya kami doakan untuk diberikan hikmat akal budi, supaya menghadapi COVID-19 ini diberikan satu pengertian, enggak sayang kepada rakyat, dan rakyat hormat kepada pemimpinnya. Berikan kesehatan Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, berikan kesehatan, ya Tuhan. Bahkan berdoa untuk dunia, COVID melanda luar biasa. Tapi ini sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Kenapa kau harus takut? Kalau kami ada tanda darah, berarti ada tanda penyelamatan. Pembunuh pembinasa tidak akan membinasakan hak kesulungan rohani yang ada dalam diri kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami pada hari ini. Kami peraskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-darah yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, melindungi, menyertai saudara, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.